Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'aminhu tatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami waqrimil arwaha minna bilika khairil anami waqrimil arwaha minna bilika khairil anami wablihil mukhtar anna min salatin wa salami amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal mukarramin yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para warathatul anbiya, para alim, para ulama, para penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, tokoh masyarakat, sesepuh, jajaran pengurus panitia Majelis Maulid wa Ta'lim Musyaqul Jamal rutin bulanan, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangannya, kita semuanya mendapatkan berkahnya dunia akhirat, amin amin ya rabbal. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, pecinta Nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tak pulang daripada tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajatul dunia bil maisarah wa hajatul ukhra bil maghfirah. Orang tua kita yang masih hidup di dunia mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh salihah, yang bakti kepada orang tua kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah meninggal dunia, sanak famili, kerabat, tetangga, khususnya orang tua, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan taman daripada taman surga, dikumpulkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa fi jannatil firdausil a'la bersama nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita mudah-mudahan semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah, qurratul ain lin nabi walis salaf, kebanggaan para salafun salihin, kebanggaan nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah, yang punya masalah mudah-mudahan cepat dapat solusinya dari Allah, yang punya utang piutang bank mekar mudah-mudahan cepat lunas utangi berkat syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ataupun yang ma'dzur berhalangan tak bisa hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, istiqamah sampai husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semuanya baru memasuki tahun baru Hijriah. Uhanni'ukum jami'an bigudumi amin jadid. Asallahu yataqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tilawatana wa jami'al a'malis salihat wa yaghfir lana zallat wal khati'at wa yuwaffiqna wa iyyakum ila jami'il khairat wa kullu am wa antum bi alaf khair wa surur wa sa'ada wa falah wa najah wa salah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini tambah taat insyaallah, tambah meningkat imannya insyaallah, tambah ilmunya insyaallah, tambah rizkinya juga insyaallah, tambah daripada segala kebaikannya, qabul seluruh hajatnya, dan mudah-mudahan di tahun yang lalu semua kesalahan, dosa, khilaf disengaja ataupun tidak diampuni semuanya oleh Allah, disempurnakan kekurangan-kekurangannya oleh Allah,
dan mudah-mudahan dihapuskan daripada seluruh catatan buruk kita, dan mudah-mudahan nantinya kita akan mendapatkan syafaatul uzma tatkala fi yaumil mahsyar, di hari di mana semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan Rasulullah mengampuni kita untuk menjadi umatnya, mengakui kita untuk menjadi pecintanya, umatnya, yang mudah-mudahan masuk ke dalam surga bighairi hisab ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada was salihin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak sekali daripada ibrah hikmah makna tatkala kita memperingati tahun baru Hijriyah. Yang pertama yang perlu difahami sekali lagi, tahun baru umat Islam, tahun baru Hijriyah, bukan tahun baru Masehi, bukan tahun baru Cina. Ada tahun baru Masehi, ada tahun baru Cina. Itu bukan tahun barunya umat Islam. Tahun barunya umat Islam tahun baru Hijriyah. Kenapa? Karena memang di tahun baru Hijriyah itu mengambil daripada hikmah, ibrah, pelajaran daripada sejarah hijrahnya Nabi bersama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi beda judulnya, filosofinya, historinya, bukan berkaitan dengan Nabi Muna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan juga berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam. Kalaupun kita mau memperingati peringatan tahun baru Masehi boleh, asal tidak sampai melaksanakan hal-hal yang menyerupai daripada adat istiadatnya orang-orang yang di luar ajaran Islam. Kalau tahun baru Hijriah tatkala pergantian tahun dianjurkan, yang pertama, waktu itu sebelum maghrib kita baca doa akhir tahun. Kemudian masuk maghrib, setelah sholat baca doa awal tahun. Itu memang ada anjurannya. Itu terikat dengan kalender Hijriah. Dan juga bahkan disunahkan puasa sunnah di akhir tahun dan di awal tahun. Man shoma akhir yaum min Dzulhijjah wa awal yaum minal Muharram ja'alallahu lahu kafarah 50 sanah atau kama qala. Siapa yang puasa akhir tahun tanggal 30 atau 29 daripada Dzulhijjah, ya. Begitupun juga awal tahun atau 1 Muharram, maka Allah akan menjadikan baginya pengampunan dosa selama 50 tahun yang lalu. Itu riwayatnya ada. Tapi enggak ada istilahnya siapa yang baca doa akhir tahun Masehi, awal tahun Masehi, atau puasa akhir Masehi, awal Masehi, enggak ada riwayatnya. Oleh sebab itu enggak heran tatkala memperingati tahun baru Masehi ya identik dengan orkesan, dangdutan, karaokean, kembang apian, mari ngono trompetan, karena memang di luar ajaran Islam, bukan adatnya orang Islam. Adatnya orang Islam enggak ibadah, ya, adatnya orang Islam ibadah. Tapi kan boleh-boleh saja, boleh selama tidak menyerupai ajaran mereka. Bikin perubahan daripada pergantian tahun baru Masehi, kita bikin tabligh akbar, sholawatan, maulidan, boleh, tidak masalah. Untuk mengambil pelajaran setiap tambahnya waktu. Tapi untuk baca doa akhir tahun awal tahun ya nggak usah lah. Wancen tutup akhir tahun awal tahun Hijriyah kok. Nek kate maca donga ya maca rotib haddad wae, rotib atos wae bendina niku ya. Gak ngenteni pergantian Masehi. Tapi kalau akhir tahun Hijriyah ada tuntunannya dari ulama. Awal tahun Hijriyah ada fadhailul amalnya yang harus dikerjakan apa segala macam ada. Tanggal 1 Muharram diantaranya dianjurkan membaca ayat kursi 360 kali bersama basmalahnya. Kemudian nulis basmalah 113, Ar-Rahman 50 kali. Kemudian baca ini banyak amalan-amalannya supaya setahun yang akan datang dijaga dari mara bahaya. Memulai awal tapi dah ono istilah tanggal 1 Januari lakonono iki yo supaya dah ono kita pilih, ya, gak pernah ketemu kitabnya yang dikarang oleh alim ulama. Kenapa? Karena memang bukan kalendernya orang Islam. Tapi kita yang hidup di Indonesia khususnya itu semuanya masih terikat dengan kalender Masehi, ya. Banyak sekali hari-hari besar daripada nasional itu mengikuti kalender Masehi. Tapi kalau daripada ajaran akidah ibadah kita itu mengikuti kalender Hijriyah. Oleh sebab itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan para sahabat yang lain tatkala beliau jadi Amirul Mukminin Khalifah itu menentukan pergantian tahun baru umat Islam kapan. Maka sepakat semuanya mengambil
daripada momentum sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, daripada semangat meninggalkan keburukan kepada kebaikan, meninggalkan kejahiliaan kepada keimanan, meninggalkan daripada kekufuran kepada keyakinan mutlak kepada Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengambil ibrah hikmah daripada pergantian kalender hijriyah. Lebih daripada itu, karena nafahat, asrar, rabbaniyat, anugerah-anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah melalui daripada perantara Rasulullah baik Al-Quran ataupun hadis, itu terikat daripada waktu-waktu kalender hijriyah daripada umat Islam. Khususnya puasa Ramadan. Iku Ramadan kate masa ini Agustus kah, kate masa ini Juni, Juli kah, gak ada urusan. Yang penting kalender hijriyahnya Ramadan, maka kita umat Islam wajib puasa. Itu tidak bisa dilepaskan dari kalender hijriyah. Begitupun juga hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Begitupun juga dengan haji, itu terikat dengan kalender hijriyah. Muharram pun juga sama, banyak histori daripada sejarah yang terikat daripada itu. Begitupun juga nanti ada hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Itu terikat dengan kalender hijriyah. Ada amalan-amalan yang dianjurkan diamalkan, dan itu nanti anugerahnya besar berlipat daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak terikat dengan kalender Masehi. Anugerah Allah tidak terikat dengan kalender Masehi. Untuk keyakinan kita, akidah kita, ajaran kita umat Islam tidak terikat sama sekali daripada salah satu riwayat disebutkan oleh sopo ae wis kan wong saleh wong biyen mulai zamane Kanjeng Nabi sampai saat ini. Gak ono ngomong nek tanggal 10 Januari iku ono daripada rahmat Gusti Allah sing gede, ndak ono. Ya, kalau tanggal 10 Muharram ya Asyura. Kalau Rebo Pungkasan, apa Rebo Pungkasan? Akhir Safar. Nah, itu kalender hijriah semua sama. Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab juga sama, surah Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disepakati 27 Rajab. Begitupun juga nisfu Sya'ban, Ramadan, nuzulul Quran, semuanya terikat dengan kalender hijriah. Oleh sebab itu yang perlu difahami, yang pertama, kita harus ngerti dan tahu dan mengambil ibrah hikmah makna daripada setiap waktunya, khususnya dengan penanggalan kalender hijriyah, karena ini kalendernya umat Islam, tak lain tak bukan supaya tidak sampai kelewatan, ketinggalan, kehilangan momentum tatkala Allah memberikan daripada keberkahan-keberkahan di waktu-waktu khusus. Di waktu-waktu kalender hijriyah itu kita nggak tahu. 1 Muharram ono amalan iki gak dilakoni, 10 Muharram ono hari Asyura gak dilakoni, akhir Safar, Rebo Pungkasan gak dilakoni, bulan Maulid ya gak dilakoni, 12 Rabiul Awal khususnya lahirnya Nabi ya gak dilakoni, dan seterusnya dan seterusnya, karena terikat dengan waktu yang utamanya tersebut anugerah yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada makna hijrah yang dimana Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala itu sudah mendapatkan banyak sekali daripada intimidasi, teror, bahkan percobaan pembunuhan. Wa idzam kurubikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Tatkala orang-orang kafir bersepakat untuk membungkam Nabi atau memboikot Nabi atau mengusir Nabi, bahkan mau membunuh Nabi, ya, berupaya semaksimal mungkin. Wabil khusus setelah meninggalnya dua orang yang paling dicinta, yang paling berjasa dalam dakwah umat Islam, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, istrinya, kemudian Sayyidina Abi Thalib, yaitu pamannya. Ini dua orang yang paling berjasa, yang disegani, yang selama ini membackup, mensupport total dakwahnya Nabi SAW. Tatkala dua orang ini meninggal dunia, maka orang-orang kafir itu, terutama dari kafir Quraisy, semakin dahsyat daripada gangguannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak henti-hentinya mereka menikam dari belakang, menghinakan, mencibir, mencemooh, memfitnah, bahkan langsung dengan fisiknya mengganggu Rasulullah, memberikan duri, memberikan kotoran onta tatkala Rasulullah sholat depan Ka'bah, dan seterusnya banyak. Maka Nabi memutuskan untuk hijrah. Yang pertama ke Habasyah, 70 orang kurang lebih diutus oleh Nabi, tapi nggak sukses, ya, tidak ada yang beriman. Wa fil riwayah yang beriman rajanya, tapi itu pun secara sembunyi-sembunyi, karena umatnya atau rakyatnya tidak mengimani daripada ajaran Islam tersebut tatkala itu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
nggak berhenti, mencoba hijrah ke Taif. Ke Taif, tapi ternyata malah disambut dengan hujan batu, bahkan yang melempari anak-anak kecil sampai berdarah, bersimpah darah. Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan kakinya penuh perjuangan, pengorbanan, siang malam, lapar, haus, panas. Ya, bukan pakai mobil ini, bukan pakai pesawat, bukan pakai kereta. Ya, masya Allah, ini perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nyari dunia, bukan nyari jabatan, kedudukan, bukan, untuk linashr da'watul islamiyah, menyebarkan dakwah Islam, li'ila kalimatillah, meninggikan kalimatnya Allah, rahmatan lil alamin, supaya kita umat manusia ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, supaya masuk ke dalam surga, jauh dari api neraka. Api neraka enggak ada kepentingan Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak taunya di sana disambut dengan hujan batu, dilempari batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak direspon positif, malah diusir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai puncaknya beliau berdoa, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengeluh tentang lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, hinanya diriku di antara manusia. Anta rabbal mustad'afin, engkau Tuhannya engkau Tuhannya hamba-hamba yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau akan menyerahkan diriku? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada yang jauh dari tempatku ini, negeri Taif ini, yang melempariku dengan batu. Am ila adwin malaktu amri, atau kembali lagi kepada daerahku yang mereka memboikotku, mengancamku dan segala macam daripada makar-makar yang jahat, yang buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, selama engkau ridha ya Allah, aku enggak peduli walaupun harus mati, aku enggak peduli walaupun harus binasa, aku enggak peduli walaupun harus hancur, pokoknya engkau ridha ya Allah. Ini perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak kita orang Mbak diupendoi watu ya wis mulai, gak jadi ustad wis beb, cukup beb ya, kapok wis beb, gak diamplopi ya, gak disalami ya, kadang tersinggung kok ya, tersungging ya, waduh ngamuk bededek atine, loro ati ya, perasaan moro gak dimulyakno aku rek, gak disebut aku waduh wis tak karuan, wis burung wis gak sito ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk paling mulia, tapi enggak merasa mulia, biasa aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sayyidul khalqi ajmain, pemimpin seluruh makhluk. Tidak ada makhluknya Allah yang lebih mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul di bawahnya Rasulullah, bahkan malaikat, pemimpin malaikat Jibril di bawahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana kebersihan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keistiqomahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kegigihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketulusannya hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis kano tunggale Pak ya, top markotop Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ojo dilalekno Kanjeng Nabi iki, sing paling cinta kepada kita setelah Allah Arhamur Rahimin itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kalah Pak, orang tua nang donya, nang akhirat beda judul. Ya nek ndelok anake pas gak soleh, akeh maksiate, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Itu anakku iki, anak abahe kate mlebu swarga, anake nuntut ono njero Al-Qur'an iku disebutno oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aja dilebokno wong iki nang surga, aku mlebu neraka gara-gara wong iki gak ngajari aku waktu cilik, gak diceluk bapake, diceluk aja kelebokno wong iki, di wong iki bahasane rajulan, gak ngomong bapakku duduk, gak diakoni, aja lebokno wong iki mlebu swarga, aku yo gara-gara wong iki gak iso ngaji waktu cilik, gak diajari, iki wong tua ambek anak. Tapi nek Kanjeng Nabi, ummati mulai biyen sampai engko yaumul kiamah dolai ummati, lan arda wa wahid min ummati finnar, gak bakal ridho satu pun umatnya masuk neraka. Rasulullah gak ridho, digoleki Pak, patroli Kanjeng Nabi, para nabi padha lungguh nok singgasanae, nok surgae, nok kerajaane. Kanjeng Nabi tok gak dilunggui singgasanae, keliling patroli sampai heran malaikat penghuni neraka itu yang menjaga neraka itu. Nah, Muhammad gak konsisten neblas ta umatmu iki, demi Allah siji gak ridho aku nek ana umatku mlebu neraka. Digolek ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Wis gak bakal nemu sampean wong sing paling cinta kali kula ambek sampean melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula ambek sampean iki opo wae cinta fulus iya ya. Oh mati-matian nek bab fulus, siang malam jungkir walik, bahkan atraksi segala macam dilakoni wis ya. Tapi nek urusan Kanjeng Nabi gampang wis beb, sunnah lho ya. Engko sik wis beb gak kuat beb,
Padahal Nabi ku ngutamakno kok ambek sampean duduk ndongakno anake, duduk ndongakno bojone, duduk ummati siang malam tiap waktu tiap saat berkorban bersimbah darah taruhan nyawa semuanya untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggak cukup di situ, akhirnya setelah itu Rasulullah pulang ke Mekah, nggak sukses dakwah di Taif. Ini singkat cerita. Akhirnya dijemput malaikat Jibril Mikail, dikasih hadiah Isra Mi'raj. Waktu Isra iku sak durunge nang Masjidil Aqsa, tekan Masjidil Haram, diajak mampir ke Thaibah. Thaibah itu Yathrib atau yang sekenal dikenal Madinah Al-Munawwarah. Sampai di situ tanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Mahadha ya Jibril, tempat apa ini wahai Jibril?" Maka dikatakan oleh Jibril, "Ini tempat hijrahmu nanti. Tempat di mana engkau berdaulat dan kuat dengan umatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Makanya setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba menyusun strategi untuk hijrah ke daerah Madinah. Dikirim terlebih dahulu para sahabatnya. Oleh sebab itu sebelum Rasulullah datang itu para kaum Ansor beserta penduduk Madinah semuanya, yang juga masih ada kaum musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi juga masih ada waktu itu di Madinah. Tapi semuanya hampir mayoritas mendominasi, semuanya beriman. Sehingga Nabi tatkala mau datang ke Madinah ikut dinteni, disambut dengan tol al-badru alaina. Nok Habasyah gak disambut, ya. Nok Taif diluntani watu Kanjeng Nabi, dilempari batu. Tapi di Madinah, masya Allah, disambut Pak. Tola al-badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillah hidayah. Oleh sebab itu ojo gampang-gampang ngarep uang ambil iki ya. Iki gawe kemuliaan iki wong kaum Muhajirin Ansor iki gawe nyambut tekane Kanjeng Nabi ya. Saiki nek zaman politik kabeh ditolak al-badru alaina ya. Kok ndak ono artine, ojo sing takwa istiqomah wong saleh kiai habaib lurus sesuai aturannya syariat Kanjeng Nabi. Karaan tola al-badru alaina. Nek enggak iku ndak usah wis ya. Niki mulyakno Kanjeng Nabi dari gawe mulyakno wong sing ndak jelas. Nauzubillah min dzalik. Ini Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mau hijrah itu penuh perjuangan, pengorbanan yang dahsyat, yang hebat. Karena waktu itu sudah puncaknya orang kafir geram dengan Nabi. Iki diteror segala macam gak mari-mari. Mereka menawarkan, "Wahai Muhammad, apa yang kau cari? Harta kah, wanita kah, kedudukan kah? Kita kasih. Yang penting kamu jangan dakwakan ajaran ini." Nabi Muhammad ngomong, "Demi Allah, matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku sebagai beban untuk aku pikul. Demi Allah, untuk meninggalkan dakwah ini gak bakal pernah aku tinggalkan." Tetap berjuang Rasulullah SAW walaupun seorang diri, beransur-ansur mulai sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, sampai puncaknya Sayyidina Umar Khattab masuk Islam. Tambah geram orang-orang kafir. Akhirnya semua dihijrahkan oleh Nabi. Terakhir Nabi Muhammad SAW mau hijrah. Itu pada puncaknya orang-orang kafir bikin makar, rapat di Darun Nadwah untuk ngerebek ngepung rumahnya Rasulullah, mau membunuh Rasulullah. Tatkala rapat datang iblis ngomong, "Ini nggak bisa, Muhammad harus dibunuh." Iblis ikut andil dalam musyawarah itu. Kalau bunuh caranya itu setiap kabilah, setiap suku harus ada perwakilan. Jadi supaya tidak disalahkan oleh suku Quraisy. Karena orang-orang Arab terutama dari dulu itu kalau kepada kesukuannya, familinya, kerabatnya, keluarganya itu sangat ta'assub. Daripada kesukuan itu sangat membela sekali, walaupun beda ajarannya, nggak sama dan seterusnya. Tapi kalau sudah menyangkut iki masih familinya diganggu segala macam, mereka nggak bakal terima. Kesukuannya sangat kuat ya. Sehingga akhirnya itu iblis ngomong, "Setiap kalian ikut menyabetkan daripada pedangnya tatkala jumpa dengan Nabi Maulana Muhammad SAW." Akhirnya singkat cerita dikepung rumahnya Rasulullah. Subhanallah, bengi-bengi dikepung, dikasih mauna oleh Allah, mukjizat oleh Allah. Wong-wong sing ngepung kabeh ku turu, Pak, keturun. Wis ngepung iki umat Romai Kanjeng Nabi, turu kabeh. Dikei ngantuk kali Gusti Allah, keturun kabeh sono akeh. Waja'alna dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin itu, waja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Turu merem kabeh. Bahkan Nabi Muhammad SAW tatkala keluar iku sik sempet jekek pasir, padang pasir, dekek nak ndukurin ndase wong-wong iku. Ya, sik digawe dulinan ambek Kanjeng Nabi. Pasir dicekek, wong-wong iku turu didekek nak dahine kene, pasire iku supaya ero nandakno nek Nabi iki mari metu. Ya. Singkat cerita akhirnya mereka geram, pagi harinya diteluk Kanjeng Nabi dak ono, malah sing gantekno Imam Ali karamallahu wajah. Anak kecil yang pertama kali iman kepada Nabi Sayyidina Ali. Sepupune Kanjeng Nabi. Mulai cilik ambek Kanjeng Nabi. Kongkon gantekno posisine Kanjeng Nabi selimutan full. Padahal kate dibunuh, gelem Pak, siap Pak, kula mbek sampean yang kok sik ya.
Ojo sik Nabi, aku sik durung kawin iki ya, durung sugih aku, sik durung dadi pejabat dan seterusnya wis walasan gak rimari ya. Iki Imam Ali siap. Mohon gantekno posisinya Kanjeng Nabi siap, subhanallah. Maka tatkala mau menyayatkan pedangnya dibuka selimutnya dak rone Imam Ali tambah ngamuk wong-wong iki. Wae bikin sayembara yang menemukan Muhammad bersama Abu Bakar hidup atau mati dapat 100 ekor onta merah. Onta merah iki kayak mobil Alphard Pak nek zaman saiki. 100 mobil Alphard. Karena onta merah ini buat pacuan, buat balapan, bukan untuk dimakan, bukan untuk dikonsumsi. Mahal. Onta merah ini onta yang bagus, seperti mobil Alphard kalau kendaraan sekarang. Oh, iku sing ahli strategi perang, sing ahli perang kalah Pak, 100 ekor onta merah. Waduh, perpencar kabeh ndolek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Surakah bin Malik. Ya, salah satu ahli strategi perang. Krungu iku gak ngenteni mari rapat wis, langsung mundur melayu ndoleki kendaraane, langsung ndoleki Kanjeng Nabi. Tapi tahu dia ahli strategi. Muhammad sama Abu Bakar Nabi kita ini gak bakal lewat jalan semestinya pada umumnya. Soalnya kalau lewat situ pasti ketahuan. Pasti lewat jalan baru. Dan dikisahkan Rasulullah ini menyewa orang daripada orang-orang Arab itu. Walaupun dalam riwayat gak beriman masih orang ini. Tapi mereka itu kalau sudah ada MUU, akad atau ijarah, tijarah, muamalah apapun bentuknya, itu mereka nggak bakal khianat, ya. Itu pantang orang Arab itu khianat, menipu, goro itu pantang sekali, Pak. Karena orang Arab itu kalau sudah sekali dibohongi, dikhianati, itu dicap sampai mati, Pak. Nggak bakal dipercaya mana. Itu mulai biyen. Nah, jadi sebelum melakukan hijrah itu, sebelum beberapa waktu, Nabi sudah memberikan daripada upah untuk menyuruh beberapa orang yang ahli jadi tour guide dalam perjalanan, bikin jalan baru supaya aman hijrahnya, perjalanannya daripada kejarannya orang-orang kafir, sehingga tidak jalan semestinya. Umpama nang Pandaan biasanya lewat Bangil iki muter itu duduk lewat Wangono, muter dalan-dalan sing blusuk-blusuk wis gak biasa dilewati ambek uang. Singkat cerita, jalan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Surakah bin Malik ini paham. Akhirnya tatkala papasan ambek konco-konco pisan sing ndolek Kanjeng Nabi, ditakai lho kok kan lewat kene. Dibilang aku katanya jemput keluargaku ana sing kate teko kafilah iki. Gak ngomong deh nek kate ndolek Kanjeng Nabi supaya entuk 1 ekor onta merah iki rebutan ya. Gak ngomong-ngomong iki Nabi lewat kene ndak bakal, ndak gelem deh. Diwara kate jemput keluargae lewat kene ya. Akhirnya singkat cerita dikejar lewat jalur itu, kelihatan Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tatkala mendekat itu wafiriwayat kendaraannya ini kuda, wafiriwayat dirinya jalan itu dimasukkan ke dalam tanah, kena lumpur, kena daripada pasir hidup, dimasukkan ke dalam tanah. Akhirnya menjaluk tolong, ditolong sampai Sayyidina Abu Bakar, ditolong sama Rasulullah, didoakan, dimentalkan. Akhirnya mau berbuat jahat lagi, dimasukkan lagi. Ya, pasir hidupnya itu menelan sendiri daripada ini orang-orang kafir yang mau mencelakakan Nabi. Sampai 3 kali, akhirnya kapok. Memang Nabi temenan nih ya, tapi durung untuk hidayah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya dia mengatakan wis kapok aku wis, gak bakal mencelakakanmu wahai Muhammad. Biarkan aku pulang dengan selamat. Kata Rasulullah, ya, asalkan engkau tidak memberitahu kepada mereka orang-orang kafir kalau kita lewat sini. Oh iya. Terus apa gantinya? Ini sayembara 100 ekor onta merah ini. Rugi aku gak entuk apa-apa iki. Maka kata Kanjeng Nabi, nanti suatu saat nanti kamu akan memakai pakaian kerajaan Romawi Persia. Diwarang ngono tambah Kanjeng Nabi seneng percaya. Padahal gak iman ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Karena melihat bahwa Rasulullah ini memang nabi, gak bisa dipungkiri, mukjizatnya nyata. Bukan main-main, donga langsung diijabah dan seterusnya, tapi melainkan halnya mereka belum masih dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita sudah. Kemudian masuk ke Ghar Thur, ya sembunyi di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk dulu, ngelihat dulu. Ada lubang-lubang ditutup semua oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai sisa lubang 1. Kau nak mana penutupe? Akhirnya sikile ditutup no. Nabi Muhammad ngongkon melbu. Udah istirahat tidur di pangkuannya. Tengah-tengah tidur Sayyidina Abu Bakar Siddiq dicokot ulo sikile, digigit ular. Ular berbisa, ular padang pasir iki mematikan iki gak hitungan jam, hitungan menit. Ya, hitungan detik isok mati. Membiru wajahnya, kesakitan, menangis sampai keringatnya netes, wafilnya air matanya juga netes ke pipinya Rasulullah. Gak dibanguni Rasulullah. Melainkan terbangun karena gak sengaja ketetesan air mata atau keringatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang kesakitan digigit ular. Maka ditanya, kenapa engkau? Maka dibilang digigit ular Rasulullah. Akhirnya dikasih air liurnya Rasulullah, dioleskan langsung sembuh Pak.
Ya, langsung sembuh mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja ditiru tapi ya, yang kono kocokot ulo kayak udumu ya mati wong. Ya, konang puskesmas rumah sakit iki mukjizate Kanjeng Nabi. Wa fi riwayah, ular itu mau melihat Nabi. Gak seneng ambil Sayyidina Abu Bakar ngalangi dalane. Kabeh seno alam semesta iki kecuali manusia sampai jin iki percaya iman kabeh kenal kabeh mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ono sing luwih terkenal dunia akhirat melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ula iki pegel didandangi, dihalangi jalane supaya kate ndelok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setelah itu orang-orang kafir Quraisy ini bersama yang lain mengejar sampai tiba di persembunyian Rasulullah di dalam Ghor Thur itu. Akhirnya mau masuk, dilihat ada burung merpati atau burung dara itu nganggrem endoke sedang mengeram telurnya. Terus ono laba-laba, ya iku nggawe sarangi nok kono, omahe nok kono gede. Akhirnya mereka mau melangkahkan kakinya, ngomong nang konco, nah wis nek umpama Muhammad ambil Abu Bakar nok jero pasti gak ono burung merpati atau burung dara mengeram telurnya di sini, sama rumahnya laba-laba ini bakalan hancur rusak wis, karena ada orang yang lewat lalu lalang keluar masuk di sini. Gak mungkin ono gini. Ayo gak usah melebu. Padahal tinggal berapa langkah? Wafidaya 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Kelihatan udah Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai disebutkan dalam qasidahnya Imam Busiri, dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi wiqayatullah aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alin minal utumi. Mereka menyangka burung merpati atau burung dara ini sama al-ankabut ini, daripada laba-laba ini tidak diperintah oleh Allah untuk mengeram telurnya, membuat rumahnya. Padahal itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali manusia dan jin ini diuji daripada keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wiqayatullah aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alim minal utumi. Ini penjagaan dari Allah, benteng dari Allah. Gak perlu menurunkan bala tentara pasukan ribuan dengan segala macamnya, cukup burung dara sama laba-laba langsung goblok wong-wong itu. Langsung gak iso mikir maneh, dikelabui oleh tipu dayanya al-hamam sama al-ankabut. Wa inna, daripada sesungguhnya rumah yang paling rapuh itu Baitul Ankabut, rumahnya laba-laba dengan enak wis rusak. Ya, digesudak wis miber burung dara itu. Tapi subhanallah mereka berpikir sendiri. Ya, kalau ada manusia nggak bakal ke sini. Akhirnya nggak jadi. Wa riwayat sampai di atas daripada goa tersebut. Sekiranya mereka melihat kakinya sendiri, maka niscaya Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq akan kelihatan, karena di atas goa itu ada celah-celahnya yang nampak ke dalam. Ya, akhirnya subhanallah mereka nggak kelihatan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketakutan, takut ketahuan. Maka kata Rasulullah diabadikan dalam Al-Quran, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala Rasulullah menenangkan sahabatnya itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jangan takut, jangan gelisah, jangan susah, Allah bersama kita. Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, aku enggak takut kalau aku ketangkap, kalau aku mati. Aku takut kalau mereka menangkapmu ya Rasulullah, mereka mencelakakanmu ya Rasulullah, mereka membunuhmu ya Rasulullah. Siapa yang akan lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ini ketakutan, kecintaan yang besar, yang hebat daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama menyimpulkan kedudukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini sangat tinggi sekali, karena langsung mendapatkan gelar itu dari Al-Quran. Allah langsung yang berfirman. Oleh sebab itu ulama menyebutkan siapa yang mengkufuri, mengingkari daripada kedekatan sahabat antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama Rasulullah, hukumnya kafir atau murtad. Kenapa? Karena sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran, yaqulu li sahibihi, tatkala Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, jelas-jelas dalam Al-Quran itu sahibihi, yaitu sahabatnya. Siapa itu yang dimaksud? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau yang lain masih dalam kategori fasik dan dosa dan seterusnya. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diingkari bukan sahabat Nabi, ini bahaya ya, karena beliau juga orang yang paling berjasa, yang paling setia, yang paling banyak besar cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Pak gelem dicokot ulo ya, terus gak gerak blas krana Rasulullah turun nok pangkuane. Kula mbek sampean ya apa? Hatta sapa nok pangkuane. Waduh petigasan Pak, ngamuk-ngamuk malah nyalakno sing turu iku ya. Gak karuan tunggale. Tapi ini bagaimana kecintaan yang hebat, yang kuat daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Enggak cukup di situ, Sayyidatina Asma binti Abi Bakar, putrinya hamil 2 selama 3 hari bersembunyi di Gua Thur itu
itu beliau yang mengantarkan perbekalannya untuk abahnya dan untuk Rasulullah. Hamil tua, kita kalau mudah-mudahan nanti diberikan kesempatan haji umroh bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezekinya, hartanya, insyaallah, amin ya rabbal. Umpama ndelok nak kono kate munggah nang gununge nang guwane iku sik mikir Pak, padahal wis digaekno anak tangga nek sakniki iki. Mikir soalnya waktu diukur berjam-jam terus kesele durung maneh. Iki Sayyidatuna Asma siang malam selama 3 hari itu mengirim daripada perbekalannya Nabi bersama abahnya. Hamil 2, naik gunung turun gunung Pak, gak patah semangat bersama mengembala kambing supaya menghilangkan jejaknya supaya tidak dideteksi oleh orang-orang yang mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaannya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak cukup di situ, sampai kemudian melanjutkan perjalanan lagi sampai tinggal bersinggah di tenda, satu tenda yang dikenal dengan tendanya Ummu Ma'bad, orang Badui itu di daerah padang pasir, mendirikan tenda. Orang-orang nggak punya, ya bikin tenda di sana. Ditemui orang Arab itu dari dulu itu kalau punya tamu selalu memuliakan tamunya. Maka Rasulullah bersama Abu Bakar dalam keadaan haus dan lapar, maka ngomong, apa ada yang bisa kita minum atau makan? Dibilang oleh yang punya tenda atau rumah itu, menyatakan kita nggak punya apa-apa kecuali kambing betina yang sudah tua ini. Kalau kalian butuh sembelih aja. Padahal nggak ada apa-apa manek, tapi ngomong sembelih. Maka kata Rasulullah, enggak, kalau kita sembelih kamu nggak punya apa-apa nanti. Kemarikan saja, kita mau ambil susunya. Gimana mengambil susunya? Ini sudah nggak produksi lagi, ini sudah tua, ini kurus lagi. Ya nggak keluar susu. Akhirnya didekatkan kepada Nabi, dipegang oleh Nabi, didoakan oleh Nabi. Subhanallah, langsung lemu, langsung susunya full. Langsung lemu seketika, langsung susunya full, diperas oleh Nabi, diminum susunya sama Sayyidina Bakar Siddiq sama yang punya daripada kambing itu Ummu Ma'bad itu. Heran dia, sihir model apa ini? Belum dengar daripada kabar kenabian Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa fi riwayah, kambing itu panjang umur Pak, sampai zamannya Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah, jadi pemimpin, ya, sampai beliau mau meninggal dunia baru kambing itu meninggal dunia berkat didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal zaman itu waktu Rasulullah ketemu, ini masih hijrah loh ya, itu didoakan, itu kambing itu dalam keadaan sudah tua dan kurus, tapi subhanallah berkat dungane Kanjeng Nabi, mukjizatnya Rasulullah, kambing itu sehat walafiat, seger buger sampai panjang umur. Insyaallah gak ono kambing sing panjang umur kayak iku. Ya, insya puluhan tahun iku kambing ini, masya Allah tabarakallah, berkat dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian masuk ke Madinah, dan tatkala mau masuk ke Madinah itu para sahabat sudah menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya para sahabat sudah hijrah semuanya. Ini Rasulullah hijrah paling akhir, memastikan semua para sahabatnya aman, selamat sampai ke Madinah. Akhirnya disambut dengan tola al-badru alaina. Sesampainya di sana Rasulullah SAW langsung bersabda, ya ayyuhan nas afshus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasun yam tadkhul jannah bisalam. Wahai manusia, sebarkan kedamaian atau sebarkan salam, kemudian sambung silaturahmi dan beri makanan, ya, tanpa pandang bulu, tanpa melihat. Ini masih awal mula dakwah Islam, ya, untuk menarik daripada mereka yang di luar ajaran Islam supaya mereka bisa masuk Islam. Dan indah ajarannya Nabi Muhammad SAW penuh kedamaian. Tapi tatkala itu diganggu, diintimidasi, diteror lagi, maka kemudian muncullah perintah untuk perang jihad fisabilillah, yaitu setelah hijrah ke Madinah, perang pertama kali yang dikenal dengan perang Badar. Ya, itu setelah umat Islam kuat berdaulat di Madinah al-Munawwarah, karena umat Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, aizzallah wal muslimin, itu dalam Islam, ya. Kemuliaan daripada umat Islam adalah dengan imannya. Jadi mereka nggak boleh tatkala diganggu, diusik dan segala macam, maka wajib mereka melawan, terutama mereka orang-orang yang memang membenci Islam. Maka nggak boleh lari kemudian tidak mau melawan, dan itu termasuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kedamaian semuanya, Islam paling toleransi, Islam paling rahmatan lil alamin, tidak mau hidup dalam keadaan peperangan, hidup dalam keadaan damai. Ini ajarannya Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sedikit al-fakir bagikan daripada fadailul a'mal. Hari Kamis, hari Jumat yang akan datang ini Tasu'a Asyura, tanggal 9 Muharram, 10 Muharram. Ada beberapa anjuran amalan yang harusnya dilaksanakan. Yang pertama, yang paling afdol, akurat, valid, otentik, akurat daripada sahihnya, yaitu puasa. Ya, karena Nabi tatkala di Madinah jumpa sama orang-orang Yahudi, mereka puasa. Ditanya oleh Nabi, kenapa puasa?
Maka orang Yahudi menyatakan fihi najallahu Musa. Tanggal 10 Muharram ini Nabi kita Musa, nabinya Bani Israil ini diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka diriwayatkan oleh para mu'arrikhin, para ulama, Nabi Musa sendiri setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, setiap tahunnya, setiap tanggal 10 Muharram beliau puasa bersama Bani Israil. Maka itu sampai dilaksanakan dari generasi ke generasi, bahkan sampai sekarang orang-orang Yahudi itu setiap tanggal 10 Muharram puasa karena syukur selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kita umat Islam, umat beriman, lebih berhak untuk syukur atas selamatnya Nabi Musa daripada kalian. Maka dulu ulama ada yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah mewajibkan puasa 10 Muharram, ya, mewajibkan puasa 10 Muharram. Ada yang berpendapat, kebanyakan ulama menyatakan sangat dianjurkan untuk puasa 10 Muharram. Yang menyatakan wajib itu karena tatkala Rasulullah melihat orang Yahudi puasa, maka Rasulullah memerintahkan daripada semua sahabatnya untuk puasa. Yang sudah tidak puasa untuk tidak lagi makan sampai nanti maghrib, sebagaimana tatkala masuk Ramadan bagi yang nggak puasa, nggak ada udzur, ya jangan enak-enakan terus makan, ya itu waktunya untuk menghormati orang yang puasa dan menghormati bulan Ramadan. Beb aku haid terus mangan ngemol sak enake dhewe ya ora oleh pisan, ya. Kalau ada orang puasa dan seterusnya itu tidak boleh. Kalaupun udzur sakit itu pun seperlunya. Ini adab-adabnya, syariatnya seperti itu. Umpama mangan ya pun sengit-sengit, itu pun kalau darurat, bukan kemudian diteruskan makan siang malam seperti hanya tatkala kita masih kecil diajari puasa. Poso beduk ya. Padahal poso itu cuma maghrib tok, ya. Coba poso beduk, mangan mari ngono mandek lho ya, oleh mangan maneh, engko maghrib oleh mangan. Nah, itu untuk menghormat daripada bulan Ramadan. Begitupun juga dengan orang-orang yang puasa. Maka itu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita supaya dapat juga keutamaan tersebut, ya. Karena orang Yahudi ini beriman kepada Nabi Musa tapi nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Umat Islam beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Lau ishtu ilal ghadim la sumtu tasi' au kama qala." Sekiranya aku panjang umur sampai tahun depan, aku puasa mulai tanggal 9. Ya, kenapa? Karena Rasulullah nggak mau ajarannya sama dengan non muslim yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk membedakan, jadi dianjurkan puasanya mulai tanggal 9, 10, bukan cuma tanggal 10. Kalau cuma tanggal 10 orang Yahudi juga puasa. Ya, dianjurkan umat Islam puasa sunnahnya mulai tanggal 9, 10. Atau kalau enggak 10, 11. Umpama 9-nya enggak bisa, ya 10 sampai 11. Umpama enggak bisa 10 tok ya enggak apa-apa wis. Ya, sementing itu afdhalnya puasa. Kalau bisa dianjurkan sebelumnya. Umpama 1 bulan Muharram poso kabeh ya afdhal, enggak apa-apa. Shaum yaum minal Muharram bi shaumi 30 yauma. 1 hari puasa di bulan Muharram dapat pahala seperti 30 hari puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi besok hari Jumat. Ya, ada riwayat hadis, man shoma min syahri haram, man shoma 3 ayyam min syahri haram, al khamis wal jum'ah was sabat kataballahu lahu ibadah 700 am. Siapa puasa di bulan haram, bulan-bulan yang mulia yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan ini, khusus yang dimaksud yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan-bulan itu, maka Allah akan menuliskan pahala baginya seperti ibadah 700 tahun. Nah, ini luar biasa, ya. Mumpung Tasu'a dina Kamis, Asyura hari Jumat, lanjut Sabtu nih wis, Kamis, Jumat, Sabtu dapat pahala puasa Tasu'a Asyura plus juga dapat pahala ibadah 700 tahun. Begitupun juga jangan lupa hari Kamisnya niatnya 3. Yang pertama, nawaitu shoma ghodin an qodoi fardhi syahri Ramadan, niat qodok Ramadan, terutama ibu-ibu yang punya utang ataupun bapak-bapak gak punya utang, beb, so perlu onok posoe sing gak pas. Waktu wudhu melbu banyu, waktu poso wingi ndelok TikTok joget-joget, ya, ndelok YouTube segala macam, hilang pahalane, ngomongi wong, ya, kan itu menurut madhab yang lain batal puasanya, wajib qodok. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i puasanya sah tapi gak dapat pahala. Nah, dianjurkan oleh ulama sufi kita setiap puasa sunnah ojo lali niat qodok Ramadan. Ya, supaya entuk pisan, umpama ono kurang-kurangi Ramadan iku ketembelan ambek poso Ramadan. Tapi nek wis niat qodok Ramadan ojo dibatalno kecuali udzur. Ya, ojo dibatalno kecuali udzur. Nek poso sunnah oleh dibatalno gak dosa. Tapi nek wis niat qodok Ramadan ojo dibatalno krana hukumnya poso Ramadan atau qodok Ramadan wajib. Itu seperti poso sunnah dan niate kudu mulai bengi. Nek poso sunnah niate mulai bengi sampai zuhur, selama mulai mari subuh sampai zuhur gak mangan gak ngombe, ya, seiso niat.
aku poso enggak ya, sik ragu dheweke. Mikir sampai sadurunge zuhur baru niat poso. Belum makan, belum minum, boleh dia niat puasa sunnah. Nah, ini kalau bisa waktu Kamis niatnya 3, mulai malam niatnya. Nah, itu soma godin angqadha fardhi syahr Ramadan wa sunnata shaumi yaumit tasu'a, niat poso sunnah tasu'a 9 Muharram. Yang ketiga wa sunnata shaumi yaumil khamis, niat poso dina Kamis, sekali poso entuk pahala telu. Ya, niat qadha Ramadan, poso tasu'a, poso dina Kamis. Apa maneh masuk kategori 3 hari puasa di bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu, pahala 700 kali lipat. Iki berlipat-lipat maneh wis ya. Wake pahalane insya Allah. Oleh sebab itu ojo sampai ditinggal. Terakhir tausiah alal iyal, menambahkan rizki untuk keluarga, orang tua, anak istri dan kerabat famili bagi yang mampu sesuai dengan kemampuannya. Karena ada jaminan siapa meluaskan rizkinya kepada keluarganya di hari Asyura, Allah akan luaskan rizkinya sepanjang tahun yang akan datang. Nah, mumpung ini hadisnya semuanya sahih dan diamalkan oleh para salaf, oleh orang-orang soleh dulu. Nah, sayang 1000 sayang kalau dilewatkan, dapat pahala besar, ampunan besar dengan puasa. Kemudian kalau pengen rezekinya luas, nah, perbanyak atau berikan lebih kepada keluarga tatkala hari Asyura, hari Jumat nanti insya Allah. Kemudian yang dikenal dengan hari rayanya anak yatim, santunan segala macam, itu juga boleh diamalkan. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Ya, kalau mampu. Kalau nggak mampu semampunya, ambil gak tasbih. Ya, ambil gak tasbih. Selain kamar mandi maca wis. Sapa gak hafal surat Al-Ikhlas? Kabeh hafal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dianjurkan baca 1000 kali semampunya. Kalau enggak mampu 1000 ya 100, enggak mampu 100 10. Malam yudrikul kul la yatrukul kul. Yang enggak mampu dikerjakan semua jangan ditinggalkan semua supaya tetap dapat barokah. Kalau waktu beb nyekel HP, ndelok HP, scroll terus iso kok. Ya, mosok nyekel tasbih, maca qul huwallahu ahad gak sempet gak bisa ya. Ambek nyekel tasbih, ambek masak, ambek nok sepeda, ambek nok motor, ambek nok kantor, ambek nok tuku, ambek opo ae wis pokok gak sibuk. Lisane maca maneh bismillahirrahmanirrahim. Kerja maneh, sibuk maneh, ngomong maneh ambek wong, mari mandek maca maneh qul huwallahu ahad. Mumpung supaya entuk barokah dina Asyura. Mudah-mudahan kita dapat taufik, inayah, hidayah sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal soleh tersebut dan mudah-mudahan diampuni segala dosa kita, diperbaiki segala keadaan kita dan dijauhkan daripada seluruh mara bahaya. Allahumma infaq ahlal khair lil khair wa anam alaihi wa fiqna lil khair wa anna alaihi. Allahumma fiqna lil khair waj'alna min ahlil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad an-nabil ummi wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala lada ashrafna fatub alayna tawba taksil li kulli hawba washtur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kullu dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع منا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى رسولي نهدى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد تحسيس به. Alhamdulillahi fil bati wa tanai hamdan katsiran daima habatin nasaim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.